Halo semuanya, perkenalkan saya Cornelius Numantuan dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi program yang setelah saya buat, yaitu program untuk hitung faktorial, di mana kita ketahui berapa banyak yang akan difaktorialkan, yaitu dengan rumus faktorial yaitu n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 seterusnya sampai sampai 2 dikali 1. Lalu hitung dengan demikian. Yang kedua, mengambilkan dari Fibonacci. Ya, pertama kita ketahui sampai ke berapa dari Fibonacci itu berhenti. Dari Fibonacci tersebut yaitu x1 sama dengan 0 tambah 1, x2 sama dengan 1 tambah x1, x3 sama dengan x2 tambah x1, x4 sama dengan x3 tambah x2, dan seterusnya. Oke, itu rata-rata bilang ganjil dan genap. Yang pertama kita ketahui dulu ujung angka yang diinginkan. Misalnya, nanti dijelaskan dalam program, itu total bilangan genap dan ganjil dalam rentang tersebut. Yang ketiga, rata-rata dari bilangan ganjil dan genap dihitung. Yang keempat, jika tidak ada bilangan genap atau ganjil dalam rentang tersebut, maka bilangan tersebut tidak ada. Oke, untuk pseudocode nya kita mulai. Kita memasukin var i, n, dan f sebagai integer, di mana kita akan menulis f sama dengan 1, lalu kita memasukkan input n untuk i dari n ke 1 berkurang 1. Lakukan f sama dengan f kali i, n line, right. Lalu keluarkan hasil f dari yang telah kita kalikan. Sekarang untuk kita masukkan angka untuk dari Fibonacci, lalu kita input n lagi untuk dari Fibonacci, lalu kita akan menggunakan declaration x, y, dan z sebagai awal, pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya sebagai z. Oke, selama selama z dibagi n lebih kecil dari 1, atau bisa lebih baik ditulis z lebih kecil dari n, lakukan z sama dengan x tambah y, x sama dengan y sama dengan z, lalu kita tulis z. Lalu dan akan diulang selama z lebih kecil dari n. Dan program untuk Fibonacci berakhir di sini. Lalu kita akan melakukan program yang ketiga, yaitu menghitung rata-rata bilangan ganjil dan genap. Pertama-tama kita masukkan angka yang kita masukkan, kita tulis lagi n, lalu kita tambah lagi variabel yaitu ganjil genap, sum genap, dan sum ganjil. Lalu var sebagai integer, var rata-rata sebagai float. Lalu ganjil genap, sum genap, dan sum ganjil kita ubah jadi 0 dulu supaya enggak mengganggu, supaya pasti 0, enggak, supaya programnya enggak ngambil angka-angka random ataupun basing-basing. Lalu lakukan, jika i dibagi 2 bersisa 0, maka sum genap sama dengan sum genap tambah i. Genap sama dengan genap tambah 1. Atau jika i dibagi 2 tidak habis bagi 0, sum ganjil sama dengan sum ganjil ditambah i. Ganjil sama dengan ganjil tambah 1. Lalu program, lalu keluar dari if while. Ini sebenarnya while ya. While, tapi bisa juga jadi if. While aja ya. Kalau if itu cuma bisa sekali dia. Lalu, walah, ini masih if ya. Ini while-nya, sorry. Jadi jadi i-nya tuh ditambah 1 dia supaya naik terus, nggak berulang tanpa batas. Makanya selama i lebih kecil dari atau sama dengan n, maka semua ini akan diulang-ulang dimulai dari dulu sampai ke sini. Oke. Jika jika genap lebih besar dari 0, maka tulis rata-rata bilangan genap dari 1 sampai n, yaitu sum genap per genap. Atau kalau kalau genapnya sama dengan 0, atau lebih kecil, atau nggak mungkin ya lebih kecil dari 0 karena kita masukkan bilangan bulat ditambah-tambah terus. Nah, karena maka tidak ada bilangan genap dalam rentang ini. Untuk menghindari pembagian dengan 0, biar nggak 0 dia. Sama halnya dengan ganjil, tapi ubah aja angka genap menjadi ganjil. Lalu program ini pun berakhir. Oke, untuk flowchartnya kita mulai dari sini. Kita pesan variabel i, n, dan f sebagai integer, dan f sama dengan 1. Lalu n, kita input n turun ke 1. Jadi selama u. Nah, ini yang susah.
Susah. Ya, jadi selama n masih lebih besar atau sama dengan satu, maka program perulangan ini akan terus berlanjut sampai sampai tidak bisa lagi, sampai tidak sama lagi dengan tidak lebih besar atau sama dengan satu. Maka kita lanjutkan karena tidak lebih besar atau sama dengan satu, maka ia akan menjadi salah. Ini salah lalu turun ke hasil n. Hasil n faktorial, hasil n faktorial, nah, ya, hasil n faktorial sama dengan f. Soalnya kita pesan variabel x, y, dan z sebagai integer, lalu kita input n lagi, lalu selama untuk z lebih kecil atau sama dengan n, itu bisa diulang sampai maka akan terus berulang selama z lebih kecil atau sama dengan n. Jika sampai tidak bisa lagi, maka false. Lalu kita declare y, w, oh iya, aku lupa deklarasi ini. Oh ya, ini keluaran z-nya. Oke, ini dari Fibonacci. Keluaran z sebagai dari Fibonacci. Maka selanjutnya, jika salah, kita pesan variabel ganjen, samgen, dan rata. Rata ini sebenarnya float, cuman karena di sini nggak ada integer atau float, jadi digabung aja. Lalu kita input lagi n. Di sini i-nya balik ke 1, karena di sini sudah lebih dari karena i di sini sudah sama dengan n menggunakan Fibonacci. Enggak. Enggak. I sama dengan 1. Maka jika i persen sama dengan 2, i dibagi 2 bersisa 0, maka sama seperti yang saya jelaskan tadi, maka susah ini. Salah. Nah, kayak ini aku. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, jika i-nya habis dibagi dengan 2, maka sum genap akan berjalan. Dan selama i dibagi n tidak sama dengan 0, maksudnya i-nya belum sampai n. Jadi i persen n itu tidak sama dengan 0 ya. Selama tidak sama dengan 0, maka kita akan melanjutkan terus sampai sama dengan 0, yaitu berakhirnya while. Kita lepas dari while, lalu ini sebagai pindah ke halaman berikutnya, ini penghubungnya. Lalu jika genap lebih besar dari 0, maka rata-rata bilangan genap dari 1 sampai n adalah sanggan dibagi ganjil. Atau tidak ada bilangan genap dalam rentang ini. Begitu juga halnya dengan ganjil. Rata-rata bilangan ganjil dari 1 sampai n sama dengan sanggan dibagi ganjil. Atau tidak ada bilangan genap dalam rentang ini. Kita akhiri program tersebut. Sekarang kita masuk ke program. Jadi sini, pesan variabel i, n, f, pesan variabel i, n, f sama dengan 1. Ya, kita lalu program menunggu input dari keyboard. Sebentar, kita jalankan dulu. Ini nih, masukkan angka yang difaktorialkan. Program menunggu input dari keyboard. Nah, misalnya kita tambahkan 5, maka jangan kita jumlahkan dulu. Maka untuk i sama dengan 5, selama i lebih besar atau sama dengan 1, maka i-nya dikurang-kurang. Maka f sama dengan f dikali i. Lalu jika f dikali i itu sudah dijalankan, maka dicek lagi nih, di i-nya kurang-kurang. Lalu i-nya dikurang 1. Lalu apakah i masih lebih besar atau sama dengan 1? Di mana i sekarang ini sudah menjadi 4. Ya, 4 lebih besar atau sama dengan 1. Jadi kita masih lanjut tuh, f dikali i sama dengan f. Sampai seterusnya, sampai i ini sudah 1 dikurang-kurang. I-nya itu 0.
I-nya itu 0, kita cek apakah 0 lebih besar atau sama dengan 1, ya tidak. Maka for berhenti di situ. Kita keluar dari for, lalu kita see out hasil n ini, yang dimana dari menurut for ini, yaitu perkaliannya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Jadi, ya, kita enterkan maka akan hasil 5 faktorial sama dengan 120. Oke, sekarang kita masuk ke angka untuk direct Fibonacci. Kita pesan variabel x, y, dan z sebagai integer. Di sini kita tulis i-nya sama dengan 1, x sama dengan 0, lalu y sama dengan 1. Ya, x ini sebagai angka pertama tadi. Sebagai angka pertama tadi, y itu sebagai angka kedua, lalu z itu angka berikutnya, dan seterusnya sampai berakhir. Lalu kita masukkan n nih, misalnya 15. Z itu sama dengan 0 ditambah Y, 0 ditambah 1. Maka X sama dengan Y, X itu 1 sekarang, nggak lagi 0. Dan Y sama dengan Z, Z itu sekarang posisinya jadi 1. Lalu, maka untuk sementara dia akan mengeluarkan 1 dulu jika si out ini. Nah, selama Z-nya lebih kecil dari 15, lebih kecil atau sama dengan 15, maka akan tetap berlanjut itu programnya sampai 15. Jadi, misalnya ini Z-nya 1. Nah, X-nya 1 nih, 1 tambah 1 sama dengan X sama dengan Y. Z-nya 2, Y-nya karena Y-nya sudah jadi 2, maka Y-nya akan jadi 2 juga. Nah, begitu terus mengulang-ulang sampai pada akhirnya kita menemukan angkanya. Dari Fibonacci, oke, aku lupa add lagi sini. Gak apa-apa lah ya. Dari Fibonacci-nya, nggak tahu kenapa bisa 14 sampai 21. Nah, ini dia tadi. Kita sekarang pakai do while. Yang dimana ini pasti angkanya nggak bakal nyampe 21 kayak tadi. Oh, masih bisa. Oh, bisa kayak gitu ya. Silakan tinggal kok. Harusnya sama aja. Oke, sekarang masukkan berapa banyak n yang akan dimasukkan. Untuk berapa banyak untuk bilangan ganjil genapnya. Misalnya kita masukkan 3,4, maka dia akan cek nih. Ganjil sama dengan genap. Maka dia akan cek nih. Lakukan jika i dibagi 2 menghasilkan i bagi 2 sisanya 0, maka sum genap program sum genap akan berjalan. Sum genap ditambah genap sama dengan sum genap ditambah 1, lalu genap ini sebagai akhirnya, dan sum genap ditambah genap ini yaitu ada total angka genap yang ada. Oke. Lalu else ini seperti itu juga, cuman versi ganjilnya. Lalu selama i dibagi n sisanya belum 0, maka akan dilanjutkan terus. Oke, sekarang sudah siap nomor 4. Rata-rata bilangan ganjil genap dari 1 sampai 30. Oke, calculate. Oke, ini kebesaran saya 30, karena sama ini 344 dibagi 2. Nah, ada 172 bilangan genap tuh. Jadi gennya itu 172. Dari 2 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Nah, itu sampai akan menghasilkan angka yang dimana ini 85 kalinya 172 tadi ya. Ya sekitar gitu. Nah, jadi rata-rata bilangan genap dari 1 sampai n yaitu sum genap dibagi 6. Begitu juga dengan ganjil. Nah, itu sekian program dari saya. Mohon maaf jika penyampaiannya terlalu berbelit-belit. Saya akhirnya selamat malam. Mohon maaf jika saya ada yang salah, mohon maaf jika penjelasan saya terlalu berbelit, karena tidak ada manusia yang sempurna. Selamat malam. Saya akhiri dengan selamat malam.